Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, bagaimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah sehat. Bu Eni bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, pendidikan guru penggeraknya gimana kabarnya Bu? Iya Bu Eni. Alhamdulillah Bu, tidak terasa sudah berjalan 4 bulan dan ya bisa dibilang lancar. Saya bisa mengikuti seluruh kegiatan-kegiatannya dengan baik tanpa terasa sudah 4 bulan ini Bu. Jadi kami sudah sampai belajar di modul 2.3. Insya Allah tinggal satu modul lagi yaitu modul 3. Doakan ya Bu Eni ya, semoga nanti lancar. Ya, semoga lancar Bu Lili. Ya, terima kasih. Ini ngomong-ngomong mau ngajak ngobrol ada apa nih? Sepertinya kok penting banget. Biasa Bu ini sebenarnya nggak terlalu serius sih, cuman mengganggu pikiran saya Bu ini. Terus terang saja saya ini sedang bingung karena mengalami yang namanya rasa jenuh Bu di kelas itu. Saya ini sedang jenuh begitu. Gitu ya. Kalau begitu ini yang Bu Lili harapkan dari perbincangan kita hari ini apa ini? Ya, yang saya inginkan dari perbincangan ini nanti saya mendapat gambaran lah Bu, bagaimana nanti solusi terbaik yang akan saya dapatkan nanti untuk mengatasi permasalahan saya ini. Mengatasi tingkat kejenuhannya Bu Lili ya. Iya. Memangnya apa sih yang membuat Bu Lili jenuh itu? Mungkin bisa diceritakan Bu. Ya, begini Bu Saya ini. tahu. Karena seringnya kita itu melakukan aktivitas yang berulang-ulang ya Bu ini setiap hari di kelas itu kan ya. Jadi lama-lama timbul rasa bosan Bu. Misalnya setiap pagi itu kan biasa anak kalau pagi diawali dengan berdoa, kemudian melakukan pembiasaan-pembiasaan baik seperti mengucap Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, bersalam dan bertepuk PPK, begitu ya Bu ya. Kemudian kita masuk kepada pembelajaran dengan model yang begitu lagi, metodenya begitu lagi. Akhirnya saya mulai jenuh Bu, saya kasihan ke anak-anak. Saya melihat anak-anak pasti jenuh juga Bu. Iya. Bu Lili itu menyimpulkan anak-anak jenuh itu dari mana? Kok bisa menjadikan anak jenuh? Ya begini Bu ini, karena kalau saya amati di kelas itu, saya melihat anak-anak itu tidak terlalu bersemangat. Misalnya ya kita sudah mengajak bersalam, bertepuk, kemudian ada model-model pembelajaran itu saya melihat anak-anak kok tidak terlalu semangat. Kalau tertawa itu tidak terlalu ceria atau bagaimana. Kan saya itu seorang guru bisa melihat anak-anak saya ini apa yang mereka rasakan. Menurut saya mereka itu juga sama seperti saya, jenuh. Itu melulu yang dilakukan berulang-ulang. Begitu Bu Eni. Lalu suasana kelas seperti apa yang Bu Lili inginkan? Saya itu inginnya pembelajaran saya di kelas hari-hari itu anak-anak senang Bu. Senang dulu. Kenapa? Karena menurut saya dari anak-anak rasa senang itu nanti pasti mereka akan senang belajarnya. Akan mudah menerima pembelajaran yang kita berikan. Kemudian saya ingin pembelajaran itu menarik bagi anak-anak bisa terlibat langsung di dalamnya. Jadi yang aktif itu anak-anak bukan saya Bu. Gitu Bu Eni. Kemudian tingkat kejenuhan Bu Lili itu kira-kira di angka berapa? Bila ada rentang skala 1 sampai 10 Bu. Sepertinya saya ini di angka 5 deh Bu jenuhnya Bu. Di 5 ya. Iya. Gitu ya. Dan kedepannya nanti ingin berada di angka berapa Bu Lili? Saya rasa di angka 8 itu sudah bagus Bu. Saya inginnya di angka 8 deh, udah bagus itu. Angka 8 ya. Iya. Nah kalau begitu bagaimana rencana Bu Lili selanjutnya agar kegiatan kelas lebih menarik dan menyenangkan? Ya ini kok saya ada ide ya Bu ya. Semoga ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Saya kok ingin menambah
beberapa ya kegiatan lah di kelas itu yang sekiranya menarik bagi anak-anak. Mungkin saya tambahkan ice breaking, Bu. Kalau kemarin kan kita sudah ber-ice breaking, tapi kan ya hanya itu saja. Mungkin saya harus lebih banyak lagi. Mungkin saya menciptakan sendiri, Bu. Ice breaking itu agar menjadi lebih menarik, jadi suasana pembelajaran nanti juga bisa hidup ya Bu ya. Dan nanti kalau kemarin saya hanya menerapkan model pembelajaran yang seperti number head together, kemudian snowball throwing, itu mungkin nanti bisa saya tambahkan lagi Bu. Role playing, bermain peran Bu. Nah itu kan anak-anak terlibat langsung kan Bu di dalamnya. Nanti mungkin ada beberapa materi yang bisa dikemas dalam pembelajaran role playing. Bagus sekali Bu Lili idenya. Jadi role playing itu kan anak-anak nanti kan aktif ya. Tentu saja anak-anak akan semakin senang jika Bu Lili menerapkannya. Mungkin selain itu Bu Lili bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak Bu Lili. Oh iya ya Bu. Ya, saya ingat Bu ini, saya ingat. Di pendidikan guru penggerak itu di modul 2.2 itu kami belajar Bu. Itu tentang teknik stop. Ya, di situ ada teknik stop. Di 2.3 Bu, mohon maaf itu. Jadi teknik stop ini semacam teknik relaksasi Bu. Jadi kita bisa mengurangi tingkat kejenuhan. Ya, jadi stop itu kita berhenti sejenak, kemudian kita ambil nafas, kemudian kita amati, kemudian kita lanjutkan kegiatan. Jadi semacam teknik yoga begitu Bu. Anak-anak nanti bisa diinstruksikan oleh gurunya, dan mungkin lebih menarik lagi nanti kita bisa menggunakan instrumen musik Bu. Jadi anak-anak memejamkan mata, kemudian tarik napas, kemudian dihembuskan, rasakan apa yang terjadi pada tubuh. Lalu setelah dirasa enak, nanti kemudian kita bisa meneruskan pembelajaran. Teknik stop. Iya. Bagus sekali itu idenya Bu Lili. Jadi setelah aktivitas itu anak-anak dirasa jenuh itu ada teknik stop ya Bu ya, yang namanya ya. Iya itu teknik stop Bu. Ya itu bisa dipraktekkan Bu. Ini saya baru dengar Bu Lili. Jadi ada teknik stop seperti itu. Ya. Jadi nanti anak-anak bisa rileks ya sepertinya ya Bu. Ya harapannya begitu Bu. Ya bisa dicoba Bu Lili. Ya. Dan nanti mungkin waktu Bu Lili setelah mempraktekkan nanti saya bisa dikabari lagi ya gimana perkembangannya itu. Iya. Siap Ibu, siap. Ya. Kemudian Bu Lili tadi menyebutkan bahwa Bu Lili akan mengembangkan ice breaking, metode-metode dan lain-lain ya. Itu tadi sumbernya dari mana Ibu? Kalau boleh tahu. Ya. Untuk ice breaking itu kan banyak Bu, kita bisa mengadopsi dari media sosial ya Bu ya, dari TikTok, dari FB, itu bermacam-macam Bu. Kita tinggal milih, mungkin nanti bisa kita modifikasikan lagi, kita sesuaikan dengan pembelajaran anak usia SD begitu Bu ya. Juga dengan model-model pembelajaran itu kita bisa browsing ya Bu ya. Itu jadi melalui PMM, kemudian ya melalui medsos lah Bu. Juga selain itu saya juga bisa menimba ilmu dari teman-teman yang pernah mengikuti diklat atau webinar. Itu nanti kan kita bisa sharing Bu ya. Jadi saya minta bantuan dari teman-teman sejawat juga Bu tentunya. Jadi kalau kemarin Bu Lili itu menerapkan ice breaking-nya masih kurang, kemudian tanya-tanya rekan sejawatnya masih kurang, ini berarti untuk mengatasi tingkat kejenuhan tadi, berarti lewat itu lebih ditingkatkan lagi ya Ibu ya. Iya begitu Ibu. Ya. Baiklah, benar sekali ya Bu Lili ya. Jadi rekan sejawat itu memang sangat kita perlukan nih Bu, sebagai sumber belajar bagi kita ya, salah satunya dari rekan sejawat nih.
Kemudian medsos juga salah satu sumber belajar yang bermanfaat bagi kita. Sampai kapanpun kita harus terus belajar, Bu Lili ya. Kita harus tetap semangat seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat Ibu. Ya, setuju Bu Eni, setuju. Jadi saya akan berusaha menerapkan itu bahwa kita sampai kapanpun harus tetap belajar dan terus belajar. Begitu Ibu. Kemudian dalam melaksanakan rencana ini Bu Lili, siapa saja yang akan Bu Lili libatkan? Nah, itu tadi Bu, kembali lagi yang paling utama bagi saya tetap tentunya butuh kolaborasi dengan rekan sejawat Bu. Saya tidak bisa melakukannya sendiri ya. Jadi saya bisa nanti sharing dengan teman-teman, juga tentunya atas dukungan dari kepala sekolah saya, kemudian juga murid-murid saya. Itu kan penting Bu, karena yang berhubungan langsung dengan pembelajaran di kelas itu kan murid saya. Jadi kalau murid nanti tidak mendukung, ini kan saya repot juga dalam menerapkan model-model pembelajaran di kelas itu. Jadi saya tetap butuh dukungan dari murid saya juga. Dia dari rekan sejawat ya, kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dari YouTube itu mungkin mana yang panjenengan bisa dahulukan untuk waktu dekat ini mungkin? Ya, itu dari yang rekan sejawat dulu Ibu. Rekan sejawat dulu ya? Iya, dengan rekan sejawat ya, karena kita akan hampir setiap hari selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Kira-kira kapan Bu ini akan Ibu Lili mulai? Insya Allah secepatnya deh Bu ini. Kenapa? Karena proses pembelajaran ini kan berlangsung setiap hari Bu. Ya, toh. Jadi bagaimana saya ingin segera mengentaskan rasa jenuh ini, tentunya saya akan bergerak secepat mungkin. Saya akan berusaha secepat mungkin Bu ini. Ya, Pak, setidaknya dalam minggu depan begitu Bu. Ya. Sekarang seberapa yakin nih Bu Lili melihat keberhasilan di rencana Bu Lili ini? Ini saya tambah yakin, tambah semangat Bu. Pokoknya saya ada di angka 90 deh. Saya yakin ini bisa terlaksana dengan baik Ibu. Saya harus yakin itu. Ya, bagus Bu Lili ya. Optimis itu memang perlu agar kita terus bersemangat dalam melaksanakan aktivitas. Iya Ibu. Iya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Lili sekarang? Sekarang ya sudah lebih baik Bu, saya sudah lebih lega. Saya jadi bersemangat ini Bu, ingin segera menerapkan ide-ide saya tadi segera mungkin. Maka saya katakan saya begitu optimis, begitu yakin ini nanti akan terlaksana dengan baik begitu Bu. Ya selamat mencoba ya Bu Lili ya, semoga sukses. Iya, terima kasih Bu Eni atas doanya, atas pencerahannya, atas waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang kepada saya ya Ibu. Jangan bosan-bosan kepada saya. Ya, enggak lah, kenapa bosan. Senang sekali bisa membantu dan bisa ngobrol bareng-bareng ini. Saya juga dapat ilmu stop juga ini. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, kapan-kapan disambung lagi ya Bu Lili ya. Ya, siap Ibu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eni, gimana kabarnya? Lama loh kita nggak jumpa ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Lili. Bu Lili gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Eni. Nampaknya ini Bu Eni lagi banyak kesibukan ya? Iya Bu. Ini sudah persiapan Agustusan ini. Oh iya benar. Nah ini ngomong-ngomong ada apa ini ngajak ketemuan? Ada yang penting untuk dibicarakan ya? Iya Bu Lili, ini saya lagi galau. Saya agak susah nih mikirin keuangan sekolah nih loh Bu. Untuk biaya pembangunan atau rehab ruangan kelas.
saya pengen bangun ruang kelas tapi ini dananya terbatas sekali ini di sini. Soalnya muridnya sedikit juga sih. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Lalu apa ini hasil yang ingin Bu Eni peroleh dari percakapan kita nanti? Ya, saya ingin mendapatkan cara terbaik Bu Lili, bisa menyediakan fasilitas yang nyaman untuk anak-anak. Kemudian saya ingin mereka menjadikan rumah kedua ya ini di sekolah. Biar betah deh di rumah gitu Bu Lili. Saya pengennya ini nanti kita menemukan solusi ini. Ya, ini fasilitas yang Bu Eni maksud itu seperti apa ya? Begini Bu Lili, fasilitas yang saya maksud itu ruangannya nyaman. Nah, ini kan kelas, ada salah satu kelas yang belum dikeramik. Nah, di sini tuh saya bingung ingin bangunnya, kan keramik kan juga dananya juga sangat besar gitu, dan kemudian jendelanya ini loh juga masih ada di bawah Bu. Jadi jendelanya di atas, maaf. Jadi di atas, jadi anak-anak itu rasa pengap gitu loh Bu. Saya ingin agak menurunkan, tapi itu pun juga perlu banyak dana. Ini saya bingung ini Bu Lili. Ya, ya, ya. Jadi kondisinya kurang memadai begitu ya Bu Eni ya? Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan lebih rinci Bu. Kurang memadainya itu seperti apa? Ya, ini Bu Lili, jadi kondisi kelasnya itu menurut saya kurang memenuhi syarat. Jadi modelnya itu bangunan lawas gitu loh Bu. Jadi jendelanya itu masih dari ram-raman kawan, kemudian letaknya agak tinggi, ventilasinya kurang. Jadi kelasnya itu pengap gitu loh Bu. Saya membayangkan nih anak-anak ini pasti kurang nyaman ini belajar di kelas 4 ini. Di sini di kelas 4 Bu. Kebetulan kelas 4 ini ya. Ini saya bingung ini Bu. Di satu sisi kasihan juga ini sama anak-anak. Tapi ya gimana lagi, terbentur dana. Gitu ya. Jadi dilema juga ya Bu Eni ya. Iya, iya, iya. Terus kalau boleh tahu Bu, sumber dana pembangunan sekolah itu selama ini berasal dari mana ya? Ya, sebenarnya alhamdulillah sih Bu Lili. Jadi di sini selain dari dana BOS itu ada dana partisipasi Bu Lili. Dana partisipasi itu seikhlasnya yang dikumpulkan anak-anak Bu. Nah, di situ pembiasaan positif ini tiap hari dilakukan anak-anak, mengumpulkan dana partisipasi itu. Nah, gimana lagi Bu? Jadi kan pembangunan BOS untuk pemeliharaan kan juga sangat terbatas ya, paling tidak kan hanya 30%. Jadi selebihnya itu kan ya untuk banyak keperluan yang lain seperti buku, ATK dan lain-lain gitu Bu Lili. Oh iya ya Bu Eni ya. Jadi memang dana BOS itu tidak bisa ya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan atau rehab gedung di sekolah. Tapi ini ada yang menarik bagi saya Bu Eni. Tadi berdasarkan cerita Bu Eni, anak-anak mengumpulkan dana partisipasi seikhlasnya setiap hari. Lalu bagaimana Bu cara mengkoordinir uang partisipasi itu? Apakah melalui guru kelasnya atau bagaimana? Ya benar sekali Bu Lili. Jadi anak-anak tiap hari mengumpulkan dana partisipasi itu seikhlasnya, tidak ditentukan, ada yang kadang 500, ada yang 1000 dan ada yang lebih dan ada yang tidak dikumpulkan juga. Itu nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing Bu Lili. Kemudian kami menunjuk salah satu guru sebagai koordinator lah, itu koordinator dari pengumpulan dana partisipasi itu. Jadi dikumpulkan di koordinatornya gitu Bu Lili. Keren itu Bu Eni. Itu bisa ditiru karena itu sebuah pembiasaan yang baik ya bagi saya, itu bagus sekali itu. Bu Eni, bila ini ada rentang skala 5 sampai 10, ini posisi Bu Eni ini merasa di angka berapa sekarang? Ini ya saya merasa di angka 6 Bu. Baiklah. Ya. Jadi harapan Bu Eni setelah ini inginnya berada di angka berapa? Ya paling tidak angka 8.
bagus lah menurut saya. Iya, iya. Oke, oke, oke. Bu Eni, kira-kira ini Bu Eni punya ide bagus apa nih untuk mewujudkan keinginan Bu Eni yang ingin menciptakan fasilitas yang nyaman bagi siswa itu tadi? Iya Bu, ini tadi kok saya berpikir gini ya, kan tadi kalau dana partisipasi itu kan dari anak-anak ya seikhlasnya. Nah, ini gimana ya Bu Lili ya, kalau misalkan saya itu mengundang wali murid ya Bu Lili, jadi agar dananya itu lebih ditingkatkan lagi, mungkin kalau ada yang punya rezeki lebih itu kan, jadi wali murid itu tahu bahwa sekolahan itu membutuhkan fasilitas yang lebih untuk kenyamanan anak-anak gitu ya Bu ya. Gimana menurut Bu Lili kalau saya mengundang wali murid Bu Lili ya, menyampaikan tentang keterbatasan dana ini agar dana partisipasinya agak dinaikkan gitu Bu. Gimana Bu menurutnya? Menurut Bu Lili? Menurut saya itu ide bagus loh Bu Eni, sangat menarik. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya, apakah Bu Eni pernah mengundang wali murid untuk membicarakan masalah sumbangan-sumbangan untuk sekolah? Belum pernah sih Bu, kalau masalah sumbangan-sumbangan sekolah saya belum pernah. Ya saya kan mengundang wali murid biasanya hanya rapotan, kemudian menyampaikan visi misi, dan mungkin tanya jawab atau memberi masukan apa gitu kepada sekolah, seperti itu Bu Lili. Iya, iya, iya. Lalu dari mana Bu Eni sebegitu yakin wali murid akan menyetujui rencana ini? Kan sebelumnya hal ini belum pernah dilakukan, ya kan? Atau mungkin Bu Eni punya ini nih, punya trik atau kiat yang oke agar rencana ini berhasil? Ya, sepertinya nanti kalau saya mengundang wali murid itu saya akan menyampaikan Bu Lili, menyampaikan kesadaran kepada masyarakat sekitar sini ya, bahwa lembaga itu perlu dukungan dari masyarakat juga selain dari dana BOS untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Dan di sini saya juga akan menyampaikan kepada wali murid bahwa jika kelas terasa nyaman, itu anak-anak akan belajar dengan semangat dan mereka pasti akan betah ya di kelas, sehingga mereka akan lebih meningkat lagi daya serapnya gitu kalau kelasnya nyaman itu. Jadi agar mereka merasa sekolah itu sebagai rumah kedua mereka begitu ya Bu Eni ya, dari rasa nyaman itu tadi. Iya, jadi kalau di rumah mereka itu juga merasa nyaman. Jadi saya berharap itu di sekolah juga mereka juga merasa nyaman seperti itu Ibu. Iya, iya, iya. Mantap itu Bu Eni, mantap. Jadi kita itu memang perlu menumbuhkan kesadaran wali murid akan pentingnya peran mereka bagi perkembangan sekolah. Iya, itu benar. Jadi nanti dalam pelaksanaannya Bu Eni, siapa saja yang akan Bu Eni libatkan rencananya ini? Tentunya kita akan melibatkan seluruh stakeholder sekolah Bu Lili, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, penjaga sekolah, wali murid, hingga masyarakat sekitar Bu Lili. Kita harus memanfaatkan kekuatan inti dari sekolah. Itu potensi kita juga loh Bu Lili itu. Iya. Jadi melibatkan seluruh stakeholder sekolah ya Bu ya, bagus itu. Iya. Lalu kapan Bu Eni rencananya ini akan dimulai? Ini sepertinya akan saya mulai di Desember Bu Lili. Karena di Desember itu kan nanti kita akan ada penerimaan rapot ya. Penerimaan rapot untuk semester 1. Jadi kan kita tidak serta-merta ya mengundang wali murid itu, kita juga kasihan mereka kalau mereka sering kita undang ke sekolah. Jadi kalau di semester 1 nanti di bulan Desember itu kan kita juga akan menyampaikan hasil dari belajar anak-anak. Kita akan undang wali murid, dan mereka kan juga kalau pagi kan banyak yang kerja Bu di sini karena petani sih banyak, seperti itu Ibu. Jadi juga ngirit biaya juga untuk menyediakan konsumsi. Iya.
Ya itu tepatnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Begitu ya Bu Eni ya. Jadi Iya, betul Bu Lili. kita bisa efektif dan efisien. Saya sangat mendukung deh langkah-langkah Bu Eni dalam mencapai tujuan ini. Saya doakan sukses ya, sehingga apa yang Bu Eni harapkan terwujud dengan baik. Yang penting Bu Eni harus tetap optimis dalam melakukan kegiatan, dan jangan lupa harapan juga harus diiringi doa. Oke? Oke Bu Lili, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk ngobrol dengan saya hari ini ya. Iya, sama-sama Bu Eni. Tapi maaf ya Bu Eni, karena ini hari sudah sore. Kita sudahi dulu ya obrolan kita. Nanti lain kesempatan disambung lagi deh. Saya tunggu kabar baik dari Bu Eni ya. Oke, ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.